Berikan apresiasi atau hargai. Bukan pujian-pujian yang gombal, bukan. Ya pujian-pujian yang kecil, pujian-pujian yang baik, menghargai masakannya, menghargai pendapatnya, menghargai upayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Baik, siang ini kita akan berbagi tentang beberapa tips yang kalau kita lakukan insya Allah akan bisa menyenangkan istri kita. Dan ini sudah menjadi perintah Allah, bahwasanya kita diperintahkan Allah untuk berbuat baik atau bergaul secara baik dengan istri kita. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Yang pertama, bantulah pekerjaannya. Maksudnya bantu pekerjaan rumah. Jadi kita berumah tangga dengan istri itu, istri tidak sebagai pembantu, bukan sebagai pelayan. Maka suami jangan gengsi untuk membantu pekerjaan rumah. Menyuci piring, nyapu, ngepel, mencuci baju, menjemuri, mandikan anak. Jadi bantu pekerjaan rumah. Jangan sampai suami di rumahnya itu ya tidak ngapa-ngapain, dalam arti santai-santai, nonton TV, main game atau apalah yang nggak membantu sama sekali, nggak menyentuh sama sekali. Bahkan ini adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau itu kalau di rumah ikut melakukan beres-beres rumah atau pekerjaan istrinya. Jadi Rasulullah pun seperti itu, merupakan sunnah Rasul kalau kita melakukan pekerjaan rumah. Kecuali kalau sudah mendengar azan, segera ke masjid. Dan Rasulullah juga seperti itu, kalau sudah mendengar azan, beliau bergegas siap-siap ke masjid. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik. Saya tahu mungkin suami sudah capek ya di kantor, capek di tokonya, capek di pekerjaannya ya, sudah lelah. Tetapi kalau sudah pulang ke rumah, jadilah pendengar yang baik. Barangkali istri ingin bercerita, ingin menumpahkan cerita pada hari ini, cerita tentang anak-anak, cerita tentang tetangga, cerita tentang apapun yang hari itu membuat dia merasa berat, merasa susah, ingin berbagi cerita. Walaupun suami sedang lelah, tetaplah berusaha menjadi pendengar yang baik untuk hal-hal yang mau diceritakan oleh istri. Insya Allah ini sangat penting, karena memang istri butuh tempat untuk berbagi cerita. Ya, daripada dia cerita dengan laki-laki lain ya, atau cerita di medsos, mendingan cerita kepada suaminya. Yang kedua. Yang ketiga, berikan apresiasi atau hargai. Bukan pujian-pujian yang gombal, bukan. Ya pujian-pujian yang kecil, pujian-pujian yang baik, menghargai masakannya, menghargai pendapatnya, menghargai upayanya, menghargai penampilannya gitu ya, dihargai. Ya, memang mungkin sedikit bohong, misalkan istri masak lalu masakannya kurang enak, dia tanya, ya sudah kita bilang aja enak Mi, enak, alhamdulillah enak, tidak masalah. Berbohong yang seperti ini dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Berbohong untuk menyenangkan hati istri. Berbeda kalau berbohong untuk menyembunyikan dosa, itu adalah berbohong yang tidak termaafkan ya, itu berbohong yang dosa. Tapi berbohong untuk menyenangkan hati istri itu sangat dianjurkan. Walaupun sebaiknya ya tetap yang jujur, tetapi tetap kita harus ingat, kita harus mengapresiasi istri, menghargai istri, dan memuji istri. Jadi dia tidak butuh rayuan banyak-banyak, tidak butuh sanjungan banyak-banyak, cukup dihargai saja. Dihargai, dimuliakan, kemudian pendapatnya didengar, kita jangan otoriter, kita jangan semacam menggunakan kekuatan untuk memasarkan kehendak kita, jangan. Hargai dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, ajak jalan-jalan. Terutama untuk istri yang menjadi ibu rumah tangga penuh, tentunya dia sangat jenuh karena dia tidak punya hari libur, di rumah bersama anak, di rumah beres-beres rumah, apalagi anaknya masih kecil, nanti beres-beres sebentar rusak lagi, beres-beres sebentar berantakan lagi, belum cuci baju, macam-macam yang sangat berat, sehingga terasa jenuh karena dia tidak bisa keluar rumah, tidak bisa jalan-jalan. Ajak dia keluar rumah. Bukan untuk hal-hal yang sebenarnya menghamburkan uang.
ya mungkin makan bersama di mana, di warung-warung yang biasa. Pokoknya keluarnya dia dari rumah bersama suaminya, bersama anak-anak, refreshing itu sudah sangat luar biasa. Misalkan keluar ke pantai, makan minum degan di sana, makan mendoan, pecel dan sebagainya. Itu sudah sangat refresh. Biaya tidak keluar banyak tetapi sangat menyenangkan. Atau kalau ada kelebihan rezeki cukup banyak, bisa ajak istri belanja ke supermarket atau kemana, mereka sangat suka sekali. Yang penting jangan sampai boros, jangan sampai berhambur-hamburan, belanja sesuai dengan kebutuhan dan belanja yang proporsional. Jadi istri sangat suka. Kemudian yang berikutnya juga bantu masalah urusan anak, terutama apabila sekarang ini ya PR banyak, kemudian juga mengajari anak itu kita harus bareng-bareng. Bahkan di dalam Al-Quran dialog-dialog pendidikan itu antara ayah dan anak ya. Luqman dengan anaknya, Nabi Ibrahim dengan putranya. Jadi semuanya, seorang suami jangan sampai sudahlah semuanya sama istri, semuanya sama ibu gitu. PR, belajar, semuanya sama istri. Tidak, jangan. Tetapi kerjasama. Suami dan istri sama-sama mengasuh anak, sama-sama mendidik anak, sama-sama mengajari anak. Jangan sampai suami dengan alasan kesibukan kerja lalu melupakan anak-anaknya. Juga seorang suami ajak anak-anaknya beribadah ke masjid. Jadi untuk pembiasaan mereka untuk beribadah ke masjid. Jadi itu bareng-bareng dalam mengurus anak. Jangan semua ditimpakan kepada istrinya.